Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita setiap malam Senin selepas hadrah Basaudan, kita akan mendengarkan kitab daripada yaitu karangan Habib Ali bin Hasan Al-Attas, yaitu Kitabul Ghirtas, menerangkan tentang manaqib seorang Qutbul Anfas Unibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kebiasaan daripada para wali-waliullah, mereka ini sebelum kedatangannya sudah ada aulia yang mengkhabarkan, ataupun tempat wafatnya sudah ada aulia yang mengkhabarkan. Seperti di manaqibnya Fakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim, ini dari zamannya Al-Imam Ahmad Maryamah bin Alwi bin Abdurrahman As-Saggaf. Beliau ini sudah datang ke kota Inat dan mengkhabarkan kepada penduduk Inat bakal datang seorang wali besar yang beliau sendiri tunjukkan disinilah tempat tinggalnya, disinilah tempat ibadahnya, yang mana kelak rumah Syekh Abu Bakar bin Salim akan ada di tempat tersebut. Bahkan di tempat ibadahnya ini Syekh Abu Bakar bin Salim akan dibangun masjid di kota Inat. Ini semua karena isyarahnya dan bisyarahnya dari aulia-aulia di zaman terdahulu. Maka keberadaan seorang Qutbul Anfas Unibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas juga sudah dikabarkan oleh para aulia Allah Subhanahu wa taala, bahkan tempat hijrahnya, tempat dakwahnya, sekaligus tempat yaitu di mana beliau akan dikuburkan. Maka cerita apa yang akan terjadi, yang kita akan dengar daripada ceritanya Habib Ali bin Hasan Al-Attas, yaitu cerita sebelum kedatangan yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Hukiya an Syekh Al-Wali dzil kashfil jali wal maqamil ali. Diceritakan dari seorang syekh, guru yang bukan guru sembarangan, tapi seorang waliullah, seorang kekasih Allah yang memiliki kasyaf yang sangat luar biasa jelas. Beliau disingkapkan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang-orang. Yang mana beliau ini magamul ali, memiliki kedudukan magam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Yaitu adalah Syekh Ahmad bin Muzahim Al-Andali Bajabir. Wa huwal maqbur al-an bi jami qabri Syekh Ali bin Ahmad ila Syarqin. Yang mana ini Syekh Ahmad bin Ali Al-Muzahim ini beliau dikuburkan di samping kuburan Syekh Ali bin Ahmad, yaitu kakek beliau, ke sebelah barat. Ini ceritanya, kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas, annahu kana yara fil buq'ah, bahwasannya ini Syekh Ahmad bin Ali Al-Muzahim ini beliau pernah satu hari di kota Huraidah melihat di satu sebidang tanah allati gubira fiha Sayyiduna Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang mana sebidang tanah tersebut kelak akan menjadi tempat dikuburnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini sebelum datang Habib Umar. Sebelum datang Habib Umar di kota Huraidah, sebelum wafatnya Habib Umar, dan orang belum tahu di mana dikuburkannya Habib Umar. Tapi ini Syekh Ahmad sudah melihat bahwasannya di sebidang tanah yang bakal dikuburkan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dia lihat apa? Nuran yatala'la'u kal'amudi minal ardi ilas sama. Beliau melihat itu tanahnya bukan tanah sembarangan. Dilihat dengan kasyafnya, ternyata tanah tersebut bercahaya, berkilauan. Berkilauan sampai seperti apa? Tanahnya itu dari bumi sampai ke langit memancarkan cahaya laksana tiang. Falamma marida Syekh Ahmad Al-Madhkur marad mautih, maka ketika Syekh Ahmad Al-Muzahim ini jatuh sakit, di mana sakit tersebut menjadi penyebab kewafatannya, ausa an yudfana fi dzalikal mahal. Beliau berwasiat kepada orang-orang, kepada murid-muridnya agar beliau ini
dikuburkan di tempat tersebut di mana beliau melihat, yaitu tanah yang berkilauan bercahaya seperti tiang memancar cahayanya dari langit sampai ke bumi, dari bumi sampai langit. Falamma ta'iba wa ayqana bil maut, ketika beliau sudah bertambah berat sakitnya dan beliau yakin dengan kematiannya, tiba-tiba apa yang terjadi? Biasanya orang yang akan meninggal dunia, orang tersebut akan diperlihatkan yaitu alam barzakh, sehingga datang kepada orang tersebut yang akan meninggal orang-orang yang sudah meninggal duluan di alam barzakh. Maka ini yang terjadi kepada beliau adalah apa? Atahu jadduhu Syekh Ali bin Ahmad Bajabir muqaddam turbati andil min gabrih. Datang kepada beliau kakek beliau yang bernama Syekh Ali bin Ahmad Bajabir, yang tokoh terdepan di pekuburan Andal, datang dari kuburannya. Lalu apa yang dikatakan? Galalahu, kakeknya berkata kepada cucunya ini yang akan meninggal dunia, innama yakunu qabruka biturbati Andal, sesungguhnya kuburanmu kelak akan berada di pekuburan Andal. Bijanbi gabri, kau akan berada di samping kuburan saya, kata kakeknya. Ila syarkin munajjadan galilan, sampai disifatkan oleh kakeknya kuburan kamu ke arah barat yang mana sedikit lebih tinggi tanahnya. Faqala lahu Syekh Ahmad al-Madhkur, maka ketika mendengar ucapan kakeknya ini yang datang dari alamul barzakh, yang berkata kuburannya ini berada di daerah Andal, tempat tinggalnya, tempat kelahirannya, dia berkata kepada kakeknya tersebut, apa katanya? Ini qad awsaitu an yakuna qabri fi baladi Huraidah, sesungguhnya saya, wahai kakek, telah berwasiat agar kuburan saya berada di kota Huraidah, yaitu di tempat yang dia lihat di situ ada cahaya yang berkilauan yang memanjang laksana tiang dari bumi sampai ke langit. Faqala lahu Syekh, maka si kakek Syekh Ali bin Ahmad Muzahim ini berkata kepada cucunya, ammal buq'ah allati ra'aitaha tatala'lahu bin nur, adapun sebidang tanah yang telah kamu lihat bersinar berkilauan dengan cahaya, fa inna sahibaha ya'ti ilaiha minal lisik, maka sesungguhnya pemilik kuburan tersebut akan datang kelak ke tempat kota Huraidah dan akan dikuburkan di tempat yang kau lihat tersebut. Dari mana? Minal lisik, dari kota Lisik, bukan dari Huraidah, tapi orang pemilik tersebut akan datang dari kota Lisik. Idza jaa zamanuh, maka apabila sudah datang zamannya itu orang tersebut yang datang dari kota Lisik, famahiyalak, maka tempat tersebut bukan milik kamu tapi miliknya, yaitu seorang Qutbul Anfas ini Bros Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan ini bukan cuma dikabarkan oleh Syekh Muzahim, akan tetapi Al-Syekh Husain bin Abi Bakar bin Salim kana fi akhir umrih, bahkan guru daripada Habib Umar Sahib Ratib, yaitu Syekh Husain putra Syekh Abi Bakar bin Salim, di akhir-akhir umurnya sebelum kewafatannya, idza arada an yaguma min majlisih, apabila setelah selesai majlis beliau ingin bangun dari tempat duduknya, au nabahu amrun, atau menimpah kepada beliau perkara yang sulit, yagul, beliau bertawasul. Ini Syekh Husain bertawasul setiap habis majlis, setiap sebelum bangun atau ada perkara yang menimpa beliau, beliau pasti akan mengucapkan begini, ya Sadah al-Ba'alawi Huraidah, ya Sadah al-Ba'alawi Huraidah, ya Sadah al-Ba'alawi Huraidah, wahai para sadah, para habaib keturunan al-Ba'alawi yang ada di kota Huraidah,
maka ucapan tersebut membuat bingung murid-muridnya, orang-orang yang sekitarnya. Fayuqalu lahu, maka ditanyakan kepada beliau, wa hal bi Hurairah min sadah, apakah ada di kota Hurairah dari kaum habaib, dari kaum sadah, turunan Ba'alawi? Karena waktu itu kota Hurairah adalah kota yang sangat jauh dari kota Inat, yang mana itu kota yang dekat dengan orang-orang Baduy kebanyakan. Gak ada habaib yang dakwah ke sana. Lalu kata Syekh Husain putra Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau berkata, fayaqul adhum yaskununaha. Memang saat ini mereka para habaib belum menempati, belum tinggal di kota Hurairah. Tapi kata beliau, wa tuzaru li ajlihim wa bihim fi akhir zaman. Tapi kelak kota Hurairah akan diziarahi. Kota Hurairah akan didatangi karena sebab dan untuk mereka para habaib yang tinggal di situ di akhir zaman. Wa tadhhar syumusu bidzalikal makan min al-abi alawi. Dan nanti kata Syekh Husain akan muncul matahari-matahari, mentari-mentari yang akan bersinar menyinari negeri-negeri di tempat tersebut dari golongan para sadah al-Ba'alawi. Maka inilah keterangan daripada Syekh Husain putra Syekh Abu Bakar bin Salim yang dipegang oleh murid beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Fabadadzalika intaja'a Sayyiduna Umar ilaiha. Maka setelah itu yang ada adalah muridnya, yaitu keponakan beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Aqil Al-Attas. Beliau berangkat pergi berdakwah ke kota Hurairah, wa agama biha masyaallah an yugima, yang mana beliau bermukim di sana sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di sana selama berdakwah. Tsumma raja'a ila Lisik. Kemudian setelah diterima dakwahnya Habib Umar di kota Hurairah, setelah banyak pengikutnya di kota Hurairah, beliau kembali pulang ke kampung halamannya di kota Lisik, di samping atau di dekat kota Inat. Wasafar biwalidihi wa ikhwatihi. Kemudian beliau safar kembali dari Lisik menuju Hurairah membawa orang tuanya Al-Habib Abdurrahman bin Aqil bin Salim beserta saudara-saudara Habib Umar, putra-putra atau anak-anak daripada Habib Abdurrahman bin Aqil bin Salim. Fatawapanuha. Kemudian Habib Umar beserta keluarganya tinggal menetap berdomisili di kota Hurairah. Maka telah jelas bahwasannya dari kota Hurairah lah lahir para habaib dari bangsa Al-Attas, yang mana mereka keluar berdakwah sampai ada yang berdakwah di Singapura, ada yang berdakwah di negeri Johor Malaysia, ada yang berdakwah sampai di negeri sini yaitu di kota Jakarta, sampai ada bangsa Al-Attas yang sampai di Jawa Tengah, bahkan ada yang sampai di Bogor seperti Al-Imam Qutb Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Ini semua dirasakan oleh keturunan bangsa Al-Attas karena mengikutinya Habib Umar Sahibur Ratib, isyarah daripada gurunya Syekh Husain putra Syekh Abi Bakar bin Salim, sehingga beliau mendapatkan keberkahan, beliau mendapatkan kesuksesan. Bukan cuman beliau, tapi anak-anak cucunya, keturunannya semua mendapatkan keberkahannya daripada keberkahan isyarahnya para waliullah. Semoga kita yang mendengarkan cerita sejarah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kenapa tinggal di Hurairah, kenapa dikuburkan di tempat yaitu gubah beliau sampai saat ini, kita sudah tahu. Semoga kita mendapatkan juga keberkahan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.